Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya M. Aminuddin, NIM F1E 119-107. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya mempresentasikan hasil rancangan bisnis yang telah saya pikirkan, yaitu tentang bisnis kopi. Nah, jadi produk yang saya lakukan ini saya beri nama Bungkop atau Bungo Kopi. Nah, jadi Bungo itu daerah asal saya, dari daerah Provinsi Jambi. Nah, Kop itu kopi, jadi kayak sebutan kerennya Bungkop gitu. Nah, jadi begitu saja intronya. Lanjut. Nah, jadi ada 5 poin yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Poin-poin penting mengenai bisnis saya. Yang pertama, tujuannya. Nah, secara garis besarnya itu saat ini kan orang minum kopi itu menjadi gaya hidup ya. Nah, jadi di Indonesia terutama bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Namun kopi adalah suatu hal yang unik juga. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan produk dan layanan. Nah, secara singkatnya produk yang saya tawarkan itu seperti ya kopi ya, terus spesial kopi, milk, beds, juice, and product. Tempat kafe yang terkini dan cocok di kalangan remaja. Kemudian untuk manajemennya kita terdiri dari ada CEO, ada dewan komisaris, manajer, barista, pramusaji, dan tentunya kasir. Kemudian untuk teknologi yang digunakan yaitu menggunakan teknologi otomasi. Programmable Logic Control Medican M221, Human Machine Interface Magic GXU Series, dan Variable Speed Drive ALTNAR 320. Kemudian untuk strategi penjualan, nah, di sini kami melakukan dengan promosi harga kepada konsumen dan masih banyak lagi nanti yang akan saya jelaskan. Lanjut. Nah, jadi cafe shop jatuhnya kategori cafe shop usaha saya ini itu adalah sebuah lahan bisnis yang menjanjikan jika Anda mengetahui bagaimana cara mengembangkannya. Pertumbuhan coffee shop di Indonesia sendiri sudah mengalahkan pertumbuhan jamur di musim hujan. Bayangkan, tak hanya di kota-kota seperti Jakarta, Medan, Bandung, dan Surabaya, kota-kota kecil sekalipun sudah memiliki banyak gerai kopi yang menjamur, meski memiliki standar pasar yang berbeda-beda, termasuk di daerah saya. Lanjut. Nah, jadi tujuan bisnis Bungkop saya ini, yang pertama itu kan karena gaya hidup tadi. Nah, jadi kayak saat ini orang minum kopi itu sudah menjadi gaya hidup lifestyle gitu kan. Nah, di Indonesia. Jadi bagi banyak masyarakat Indonesia minum kopi adalah suatu hal yang unik. Nah, gitu kayak nongkrong-nongkrong bersama teman itu mau nggak mau ke tempat nongki gitu kan, nongkrong kopi gitu. Terus di rumah pun kadang hari hujan atau pengennya ngopi gitu. Apalagi kalangan remaja sekarang tuh udah divariasikan namanya kopi. Nah, kemudian yang kedua tuh rasa khas ya. Kita tahu sendiri rasa kopi itu memiliki cita rasanya tersendiri. Nah, rasa yang khas dari aromanya pun yang menjadikan kopi sebagai suatu hal yang menarik. Para penikmat kopi akan benar memilih cita rasa kopi yang nikmat dan tempat yang nyaman untuk menikmatinya. Nah, jadi selain kopinya enak, tempatnya juga harus nyaman gitu. Itu harus dipikirkan juga. Nah, kemudian untuk yang ketiga, omsetnya tinggi. Nah, jadi berbeda dengan bisnis lainnya. Bisnis kopi shop ini memungkinkan Anda untuk mendapat keuntungan yang omset yang besar per hari bahkan. Di mana omset ini akan lebih meningkat lagi jika di hari libur. Nah, gitu. Jadi di hari-hari weekend gitu malah lebih besar lagi omsetnya. Lanjut. Nah, jadi kemudian saya ada slogan ini ya untuk usaha saya itu time to test Bungkov gitu. Kayak waktunya mencoba Bungkov. Nah, jadi tujuan melakukan bisnis ini adalah usaha untuk belajar kewirausahaan untuk mendapat manfaat agar bermanfaat untuk bertahan hidup. Nah, jadi ini penting nih dan juga untuk membuka lapangan kerja bagi pekerjaan yang belum dapat kerja gitu kan saya juga membuka lapangan kerja.
Selanjutnya, produk dan layanan. Nah, menu bungkup saya ini itu produk yang utama yang ditawarkan adalah berbagai seduhan yang secara garis besar itu dapat digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu kopi, spesial kopi, milk bag, jus, dan produk. Nah, produk dijual di kedai kopi dengan harga terjangkau yang telah diwujudkan dengan perkembangan strategis dan memungkinkan untuk bersaing dengan produk yang lain. Produk utamanya yaitu kopi, umumnya diperoleh atau dipasok dari para petani kopi yang ada di Indonesia. Karena kopi ahli Indonesia itu memiliki harum dan cita rasa tersendiri. Nah, kemudian kalau untuk di daerah saya akan mendatangkan kopi dari Tanah Kerinci karena lebih dekat juga kan. Terus masih di Provinsi Jambi. Kemudian selain menu tentunya tempat itu harus diperhatikan juga. Nah, jadi saya akan menciptakan suasana kedai yang nyaman. Kedai kopi juga harus memiliki suasana yang membuat pengunjung nyaman dan betah dengan cara mengikuti tren desain kreator yang unik dan menarik gitu. Salah satunya itu clean interior yang bisa kamu coba terapkan agar bisnis kopi maju di tengah banyaknya kompetitor sekarang ya kan. Nah, kemudian seperti namanya konsep desain atau lebih mengutamakan kenyamanan para pengunjung berkat pemilihan dan tata letak interior yang tepat. Nah, ini meskipun memiliki banyak interior, jika kedai kopi milik kamu kedai milik kamu memiliki suasana yang nyaman, maka kedai kopi kamu akan tetap maju. Nah, jadi di bagian tempat ini tuh banyak perlu diperhatikan seperti kenyamanannya, kebersihannya, desainnya, terkini enggak gitu kan anak-anak muda itu kan senang terus foto-foto nah gitu. Jadi ini harus diperhatikan. Nah, ini saya cantumkan beberapa menu yang akan saya jual di Bungkuf ini. Di antaranya itu special coffee. Dan ini kayak kopi murni yang cita rasanya lebih 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 khas gitu ya, lebih masih mempertahankan rasa kopi yang asli gitu. Kemudian ada float white. Float white ini ya seperti ada campuran milknya, ya milk base termasuk ya. Nah, kemudian milk base ini lebih banyak lagi milknya. Kemudian white coffee ini dari kopi luwak gitu. Terus cappuccino semua orang udah tahu ya. Kemudian ini menu spesial juga itu americano, itu kopi berasal dari Amerika. Nah, beginilah desain kedai yang saya akan kerjakan, yaitu kedai dengan tema cozy. Ini ya. Nah, kita selanjutnya membahas mengenai manajemen bisnis saya. Nah, jadi yang pertama yang harus ada itu CEO atau Chief Executive Officer atau pemilik dari usaha ini. Nah, CEO di sini yaitu saya sendiri. Pemilik kedai kopi memiliki fungsi yaitu mengatur kegiatan yang berhubungan dengan kerjasama perusahaan lain serta bekerja sama dengan komisaris mengatur aktivitas organisasi. Nah, jadi dia paling atas posisinya. Kemudian di bawah CEO itu ada dewan komisaris. Nah, jadi dewan komisaris kedai kopi di tempat saya ini akan memiliki fungsi sebagai membantu CEO, sebagai membantu saya dalam kegiatan yang berhubungan dengan kerjasama perusahaan pendukung, evaluasi kinerja manajer, karyawan, sistem operasional maupun hubungan dengan masyarakat. Yang ketiga manajer. Nah, kita di sini membutuhkan manajer dengan tugas yaitu membangun tim yang kerja yang solid bersama dengan bawahannya untuk mencapai tujuan yang tertentukan. Kemudian barista. Nah, ini yang sering familiar yang kita tahu kalau kedai kopi pasti ada barista gitu kan. Nah, jadi dia inilah yang membuat atau meracik seduhan kopi yang ingin kalian pesan. Selain itu juga mengontrol kualitas bahan baku dan melakukan riset inovasi produk serta kebutuhan selera konsumen. Yang kelima ada pramusaji, memberikan pelayanan yang memuaskan kepada menjaga kebersihan dan kerapian kedai kopi demi kepuasan konsumen. Mampu mengatasi setiap keluhan konsumen. Seorang pramusaji juga harus memperhatikan setiap penampilannya. Nah, jadi pramusaji pun kita harus bagus penampilannya, sopan etikanya gitu. Kemudian yang terakhir ada kasir. Nah, melakukan transaksi penjualan, menjaga kebersihan area kasir dan bertanggung jawab atas jumlah pendapatan produk yang dijual. Jadi dengan adanya pembagian kerja ini diharapkan tujuan dapat tercapai dan keuntungan diperoleh sebesar-besarnya. Jadi tidak bercabang pekerjaan satu orang gitu. Itulah pemaparan mengenai manajemen pada perusahaan saya. Selanjutnya teknologi yang saya gunakan di sini. Nah, jadi teknologinya itu teknologi otomasi. Nah, jadi mesin kopi konvensional mereka ubah menjadi
lebih modern dengan memberikan teknologi otomasi. Nah, jadi tujuannya itu mempermudah operator untuk memastikan hasil dari biji kopi yang disegrasi selalu konsisten. Nah, jadi kemudian untuk memonitor produktivitas mesin secara real time. Nah, jadi kita menggunakan teknologi yang mutakhir untuk mempermudah menjalankan bisnis kopi ini. Kemudian dengan untuk menjaga kualitas kopi yang tetap setara dengan perkembangan-perkembangan bisnis yang lainnya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Gitu-gitu. Selanjutnya, nah untuk strategi penyelesaian ada banyak cara ya, jadi bukan hanya satu saja di penjelasan secara garis besar tadi. Nah, jadi yang pertama saya akan mengutamakan kualitas produk. Meskipun harga kopi relatif mahal dibanding produk sejenis, tapi apabila dirasa dan aroma kopi dapat memuaskan konsumen, hal ini akan menjadi kelebihan kedai kopi saya. Kemudian kepuasan pelanggan. Nah, jadi dari pintu masuk ke dalam kedai kopi hingga tetes kopi terakhir, konsumen harus bisa merasakan keunikan dalam pengalaman mencicipi kopi di kedai saya. Yang ketiga yaitu inovasi. Ciptakan ide kreatif dan inovatif dalam menambahkan pilihan produk atau jasa. Mereka menambahkan rasa yang berbeda pada kopi mereka, menambahkan menu makanan, dan juga menjadikan salah satu persamaan dalam menyediakan fasilitas internet di Solo. Kemudian yang keempat, pemilihan lokasi. Nah, saya di sini memilih lokasi yang strategis karena tentu saja seperti di jalan-jalan kota, sedangkan mendesain strategi pemasaran tradisional justru menentang penerapan toko yang berdekatan karena dapat memotong penjualan dan kantor-kantor yang lain. Jadi gitu, kita harus cari tempat yang sepintar mungkin untuk menjual produk kita. Selanjutnya, eksistensi di media sosial. Nah, tentu tidak lepas lagi dari bantuannya sosial media, karena zaman sekarang ini apa-apa serba online gitu. Jadi kita juga wajib menawarkan produk kita di online seperti mungkin WhatsApp, Instagram, website, Facebook juga boleh, dan lain sebagainya. Meluncurkan promo untuk momen atau hari-hari tertentu. Nah, seperti ya boleh dikatakan jika sudah berjalan 1 tahun bisnis ini, mungkin ada promo anniversary bisnis saya gitu kan. Ya, kemudian hari-hari besar seperti kemerdekaan Indonesia kita akan memberi promo gitu. Hari-hari besar lainnya pun juga begitu. Kemudian untuk membuat website. Nah, di sini saya berencana akan membuat website karena ini kan bisnis, jadi ya mau tidak mau kita harus berjalan bergandengan tangan dengan teknologi, terutama website seperti ini. Nah, jadi untuk mempercantik kedai kita, kita bisa memasang kotes-kotes seputar kopi, karena kita menjual kopi bukan yang lain ya. Nah, seperti ini ya contohnya. Saya contohin 5 saja. Baik teman-teman sekalian, ya cukup segitu hasil presentasi saya. Dan semoga bisnis saya ini dapat berjalan dengan lancar. Dan jika ada kekurangan penyampaian atau kesalahan kata saya selama dari awal hingga akhir presentasi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.